warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ria Ningsih, CGP Angkatan 9, Kabupaten Lampung Barat. Hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Dewi Sartika. Beliau adalah guru SD Negeri 1 Mengaku. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Bu Dewi, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum Ibu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Ya. Jadi adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan ya. Ya. Dan mengapa hari ini kita mengadakan percakapan observasi tidak lain yaitu untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ya. Agar Ibu nanti lebih siap, lebih percaya diri sehingga saat melakukan pembelajaran nanti Ibu bisa melakukan pembelajaran terbaik ya bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya. Pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Ya. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa mampu menjelaskan arti kata-kata baru dengan bantuan gambar. Ya. Berikutnya, siswa mampu mempelajari macam-macam pekerjaan. Kemudian siswa mampu menyimak instruksi sederhana dan mampu melakukannya. Dan berikutnya, siswa mampu mempelajari peribahasa dan artinya. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami arti dari pantun serta macam-macam pantun yang ada. Jadi itu tadi ada beberapa ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti ya. Bagaimana dengan area atau aspek pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini aspek yang ingin saya capai yaitu di bidang pengetahuan dan di bidang keterampilan. Baik, jadi ada dua aspek yang akan Ibu capai ya, yang ingin Ibu capai nanti diantaranya dalam aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya. Betul. Sekarang saya ingin mendengar Bu, gimana rancangan pembelajaran yang sudah Ibu rancang dalam proses pembelajaran nanti. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya atau metode apa yang ingin Ibu pakai nanti. Ya. Baik, untuk strategi pembelajaran saya akan memilih pembelajaran berdiferensi dan berintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan keterampilan, kemampuan dan bakat minat siswa, juga keaktifan siswa. Nah, model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu model pembelajaran ceramah, tanya jawab, kemudian penugasan. Baik, jadi kira-kira itu tadi ya, jadi model yang akan atau metode yang akan Ibu gunakan diantaranya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan kepada siswa. Ya, betul. Bagaimana dengan media pembelajaran? Kira-kira media pembelajaran apa saja yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Nah, untuk pembelajaran kali ini media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran saya akan menggunakan beberapa buku atau laporan observasi, kemudian LKPD, kemudian laptop, dan yang terakhir saya menggunakan LCD yang sudah biasa saya gunakan di kelas saya. Baik, jadi kira-kira nanti udah siap lah ya alat-alat yang akan Ibu gunakan. Terus kira-kira kapan Ibu siap untuk melakukan kegiatan observasi ini? Ya. Hari apa? Jam keberapa? Insya Allah kita bisa melaksanakan kegiatan ini pada besok hari, tepatnya hari Selasa. Hari Selasa ya? Jam keberapa kira-kira Bu? Jam pertama. Baiklah, jadi besok hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu ya, kira-kira 1 jam ke depan lah ya. Jadi 1 jam saya akan melaksanakan kegiatan observasi tersebut. Nanti saya akan mencatat, melihat jalannya pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ya. Baik Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi itu, kita akan melakukan percakapan terakhir Bu ya. Jadi ada satu percakapan lagi. Yaitu percakapan pra-observasi. Nanti kita ditemani oleh pengajar praktik kita yaitu Ibu Anis. Beliau selaku pengajar praktik pada CGP Angkatan 9 di Kabupaten Lampung Barat ini ya Bu ya. Baik. Sebelum kita hari percakapan ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan kita ini, gambaran yang saya peroleh adalah saya akan melakukan kegiatan. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira
apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita di pra-observasi ini? Ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya akan melakukan kegiatan pembelajaran nanti, di Ya. antaranya model metode serta media apa yang akan saya gunakan, dan itu bisa saya persiapkan dari sekarang. Ya, baik Bu Dewi, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Kita sudah berbincang-bincang dalam percakapan pra-observasi ini, dan kita akan bertemu lagi yaitu besok ya di hari Selasa untuk melakukan kegiatan observasi. Ya, baik Bu. Demikian percakapan pra-observasi ini. Kita sampai bertemu lagi besok. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dewi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita masih semangat untuk belajar ya hari ini? Ayo, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang memimpin doa gilirannya? Gilang. Ayo Gilang, silakan maju ke depan. Ya, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Ayo. Bersiap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Gilang yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang sudah siap belajar? Sudah. Coba Ibu absen dulu hari ini yang tidak masuk siapa saja? Ya, ada Aska yang masih sakit. Kita doakan semoga teman kita Aska segera sehat kembali. Nah, sekarang kita sudah siap untuk belajar ya. Ya, hari ini jadwal pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang macam-macam pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian bisa mengetahui, memahami macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita, ya. Seperti siapa yang tahu coba pekerjaan orang tuanya di rumah? Aku coba Beril pekerjaan orang tuanya di rumah apa? Ibunya seorang guru, ayahnya polisi. Nah, sekarang Amar, coba Amar, pekerjaan orang tuanya di rumah apa? Apa? Ibu rumah tangga. Bapaknya di Pemda kan? Oh, udah pindah. Nah, itu adalah macam-macam dari pekerjaan yang kalian ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, sebentar lagi Ibu akan tayangkan video agar kalian lebih memahami ya apa-apa
apa saja pekerjaan yang ada dan tugas-tugasnya. Ya, siapa yang mau menonton video? Ya, berarti perhatikan dengan tertib agar kalian lebih memahaminya. Nah, sekarang kita mulai videonya ya. Ya, oke. Perhatikan dengan seksama. Nanti di akhir video, Ibu akan membagikan tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, ya. Sekarang perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Iya, alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang 35 profesi dan tugasnya. Teman-teman tahu apa itu profesi? Iya, profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan suatu keahlian atau keterampilan. Baiklah teman-teman, yuk kita mengenal lebih jauh tentang macam-macam profesi. Yang pertama, ada yang tahu ini profesi apa ya? Iya, ini namanya astronot. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menerbangkan pesawat ke luar angkasa atau ke antariksa. Biasanya astronot ini mau mengadakan penelitian ke luar angkasa teman-teman. Karena itu tidak sembarangan orang yang bisa jadi astronot, pasti membutuhkan keahlian. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu? Seperti contoh apa ya? Iya, ini namanya apoteker. Tugasnya adalah menyiapkan berbagai macam obat-obatan. Kalau teman-teman ke rumah sakit, nah, yang bagian menyiapkan obat adalah apoteker. Kalian mau jadi apoteker? Boleh, sekolah yang rajin ya. Nah, kalau ini kalian tahu gambar apa? Ini adalah profesi atlet, teman-teman. Atlet itu suka berolahraga biar bisa berprestasi. Macamnya banyak. Ada atlet sepak bola, atlet bulu tangkis, atlet lari, dan sebagainya. Kalau kalian suka berolahraga, kalian bisa menjadi atlet. Yang penting rajin belajar dan berolahraga. Nah, teman-teman, terus ada yang tahu ini profesi apa? Iya, ini adalah arsitek, teman-teman. Tugasnya merancang dan menggambar berbagai macam gedung bangunan. Wow, kalau kalian mau membuat rumah, kalian bisa meminta bantuan arsitek untuk merancang model rumahnya biar bagus, teman-teman. Selanjutnya, kalau ini sudah tidak asing lagi, seperti orang menggendong bayi, namanya adalah profesi bidan, teman-teman. Bidan itu tugasnya memeriksa kehamilan dan membantu melahirkan. Nah, kalian dulu ketika lahir, ibu kalian dibantu oleh bu bidan sehingga kalian bisa lahir dengan sehat dan dengan selamat. Maka boleh kalau kalian ingin menjadi bidan, kalian bisa sekolah dengan rajin, dengan semangat. Terus kalau ini profesi apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Profesi ini tugasnya membersihkan dan merapikan berbagai macam ruangan gedung-gedung. Iya, namanya cleaning service, teman-teman. Wah, cleaning service itu sangat berjasa karena membersihkan lingkungan kerja kita sehingga menjadi nyaman. Teman-teman, kalau ini profesi apa? Iya, dokter, teman-teman. Oh, dokter itu memeriksa dan mengobati orang sakit.
Kalian pernah kan sakit? Terus pergi ke rumah sakit, sama dokter diperiksa, diberi obat, akhirnya kalian menjadi sehat kembali. Alhamdulillah. Teman-teman, selanjutnya ini profesi apa ya? Iya, ini namanya dosen, teman-teman. Dosen itu adalah tugasnya mengajar para mahasiswa di perguruan tinggi. Besok kalau teman-teman sudah kuliah akan bertemu dengan Pak dosen. Kalian rajin belajar ya, biar menjadi dosen, teman-teman. Selanjutnya, profesi yang satu ini adalah membuat dan merancang berbagai macam baju. Kalian kan kalau pakai baju macam-macam modelnya. Nah, itu ada yang merancang, teman-teman. Siapa? Namanya desainer baju. Wow, kalau kalian jadi desainer baju, kalian bisa membuat berbagai macam model baju sesuai dengan keinginan. Yang penting tetap sopan dan baik, oke? Nah, kalau ini adalah apa ya? Pegang kamera atau foto, teman-teman. Oh iya, namanya profesi fotografer, teman-teman. Fotografer itu biasa mendokumentasikan berbagai macam acara, memfoto gambar-gambar sesuai dengan yang diinginkan. Terus masih ada tidak profesi yang lain? Banyak. Salah satunya ini, teman-teman. Ini adalah guru. Guru itu profesi yang sangat mulia karena ia mengajar siswa di sekolah, mendidik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maka guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Ada yang mau jadi guru? Harus ada, biar negara kita pintar-pintar, teman-teman. Nah, kalau ini ada yang tahu? Ini namanya hakim yang suka memimpin sidang. Kalau ada permasalahan, biasanya dibawa ke hakim, kemudian disidang untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Teman-teman, boleh loh jadi hakim, tapi harus jujur dan harus adil, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita mengenal profesi koki. Koki itu tugasnya memasak berbagai macam makanan, baik di restoran ataupun di hotel. Wow, pintar masak, teman-teman. Asik kalau pintar masak, jadi enak makanannya, ya kan? Nah, kalau kalian biasa belanja, biasanya kan bayar. Bayarnya di mana? Namanya kasir. Nah, ini adalah profesi kasir, teman-teman. Menerima pembayaran belanja di toko. Terus ada juga profesi yang lainnya, yaitu menjadi karyawan. Baik itu karyawan di kantor maupun karyawan di pabrik, teman-teman. Tugasnya ya bekerja di pabrik atau di kantor, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Terus ada juga yang suka merawat dan memperbaiki kendaraan yang rusak. Namanya mekanik. Wow, ini harus sekolah, teman-teman, ya kan? Harus belajar sehingga bisa memperbaiki berbagai macam kendaraan yang rusak. Kalau ini apa? Ini namanya masinis yang menjalankan kereta api. Oh, gagah ya. Ada yang mau jadi masinis? Tiap hari bisa membawa kereta, teman-teman. Asik. Oh iya, ada juga yang di laut, yang menjalankan kapal di lautan. Namanya nahkoda. Wow, nahkoda itu pintar, bisa menghadapi gelombang laut yang tinggi, badai. Dia berani membawa kapalnya. Maka kalau mau jadi nahkoda, harus rajin dan semangat belajar, teman-teman. Kalau yang ini apa ya? Iya, ini namanya nelayan yang suka menangkap ikan di laut atau di sungai. Nelayan ini berjasa. Kita makan ikan,
itu karena para nelayan bekerja, teman-teman. Maka boleh juga menjadi nelayan. Yang penting halal. Kalau ini apa? Iya, namanya pilot yang menerbangkan pesawat. Wow, asik. Bisa naik pesawat tiap hari dong, teman-teman. Makanya rajin belajar ya. Tapi kalau teman-teman suka menggambar, boleh menjadi pelukis yang suka menggambar berbagai macam bentuk. Bisa menggambar pemandangan, kaligrafi, menggambar rumah, dan lain sebagainya. Pintar ya yang suka menggambar. Terus, kalau kalian suka menulis, boleh juga tuh bekerja menjadi seorang penulis yang membuat berbagai macam buku. Dengan buku, kita menjadi tahu berbagai macam ilmu pengetahuan. Maka kalau kita ingin jadi penulis, harus rajin baca, teman-teman. Kalau ini, apa ini? Ya, ini adalah pedagang yang menjual berbagai macam kebutuhan kita, baik itu berdagang di pasar, di toko, di lesehan, dan lain sebagainya. Boleh loh kalian jadi pedagang yang sukses. Kalau ini apa, teman-teman? Ini adalah profesi penjahit baju. Tugasnya membuat baju. Kita memakai baju, itu dijahit, teman-teman. Lah yang jahit namanya penjahit baju. Wah, enak dong bisa jahit bajunya sendiri. Iya. Nah, terus kalau ini namanya petani yang suka menanam padi dan sayuran. Kita makan pakai nasi, ada sayurnya. Itu karena Pak Tani yang suka menanam. Terima kasih Pak Tani. Terus ada profesi apa lagi? Masih banyak. Yang ini namanya apa ya? Ada yang tahu? Betul, polisi. Dia suka menjaga keamanan dan ketertiban. Harus sekolah, teman-teman, untuk jadi polisi. Keren, gagah seragamnya. Terus selain itu apa lagi? Ada yang namanya pramugari, teman-teman. Pramugari itu tugasnya membantu kenyamanan penumpang di pesawat. Kalau yang menerbangkan pilot. Nah, di dalam pesawat ada lagi yang membantu para penumpang. Namanya pramugari kalau perempuan. Kalau laki-laki namanya pramugara. Hebat. Terus kalau ini apa ini? Ini adalah pemadam kebakaran. Mereka pemberani, teman-teman. Memadamkan kebakaran dimanapun berada. Hebat mereka. Maka boleh kalian menjadi relawan atau pemadam kebakaran. Tapi kalau teman-teman suka beternak, boleh menjadi peternak, memelihara berbagai macam jenis hewan ternak. Kita bisa makan telur, makan daging, itu karena ada peternak yang selalu merawat ternak-ternaknya. Masih ada teman-teman yang suka main musik, boleh menjadi pemain musik. Besok kalian kalau suka bermain musik, bisa menjadi pemain musik. Nah, kalau suka nyanyi, bisa memilih profesi sebagai penyanyi. Tapi nyanyinya yang baik-baik, teman-teman ya. Nyanyinya yang merdu, yang mengandung nilai-nilai kebaikan, oke? Terus masih ada enggak? Ada. Yang ini adalah profesi pegawai negeri atau ASN, aparatur sipil negara. Teman-teman, pegawai negeri itu melaksanakan berbagai macam tugas kenegaraan. Ya kan? Ada yang di kantor, ada yang di rumah sakit, ada yang di tempat wisata, ada yang di kendaraan, dan banyak yang lainnya. Kalian boleh menjadi pegawai negeri, teman-teman, mengabdi untuk negara. Terus boleh juga jadi satpam, seperti polisi, menjaga keamanan. Yang penting harus berani, jujur, dan rajin, teman-teman. Nah, kalau ini adalah profesi tentara. Kalau
Kalau di negara kita disebut TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menjaga keamanan negara kita. Biar negara kita tetap merdeka, negara kita tetap maju, aman, damai, dan sentosa. Yuk, boleh jadi tentara. Siap? Oke. Nah, itulah tadi berbagai macam contoh jenis-jenis profesi dan tugasnya. Teman-teman boleh Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video yang menjelaskan tentang begitu banyak macam profesi, ya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya tentang video yang sudah ditayangkan. Ada? Ada yang belum jelas? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, berarti ibu yang bertanya, ya. Siapa tadi yang memperhatikan dari awal sampai akhir? Ya, perhatikan semua ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang mau menjadi dokter? Ya, siapa? Ayo, di tangan yang mau menjadi dokter. Nah, sekarang dokter tadi tugasnya apa? Ayo, Apip. Tadi? Iya, merawat pasien yang sakit. Sekarang siapa yang mau menjadi polisi? Beril. Ayo Beril, tadi tugasnya polisi apa? Iya, menjaga keamanan. Salah satunya itu adalah apa tadi kata Beril? Menangkap penjahat. Nah, sekarang siapa yang mau menjadi pilot? Pilot? Ada yang mau menjadi pilot? Nah, tugas pilot tadi apa teman-teman? Menerbangkan pesawat. Nah, kalau orang yang membawa kapal laut, supirnya kapal laut tadi apa? Nakoda. Ya, betul, nakoda. Yang sopirnya kereta api? Masinis. Waduh, pinter-pinter. Nah, sekarang yang bertugas menanam padi di sawah? Petani. Nah, kalau kita makan ikan, nah yang bertugas menangkap ikan di laut? Nelayan. Waduh, pintar-pintar semuanya. Sepertinya sudah memahami semua ya? Ya. Nah, ketika ibu beri tugas, nanti kalian akan ibu beri tugas berkelompok. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nanti berdiskusi ya. Nanti kalian cari apa tugas-tugas dari macam-macam pekerjaan tadi. Misalnya seperti koki, tugasnya tadi apa? Ya, memasak gimana? Kalau di dapur itu, kalau di dapur rumah termasuk disebut koki bukan? Bukan ya, itu tugas ibu. Kalau koki itu di hotel, di mana lagi? Restoran, di kafe dan lain-lain. Jadi sudah mengerti semua ya anak-anak ya? Sudah. Kalau ibu beri tugas sudah paham semua? Sudah. Ya udah. Berarti sebelum ibu beri tugas ya, ibu bagikan ini nanti lembar tugasnya. Ibu mau mengucapkan terima kasih dulu karena hari ini semua sudah tertib mengikuti pelajaran. Ya. Nah, sebelum ibu beri tugas, ibu akhiri dulu ya. Nanti baru ibu bagikan tugasnya. Nah, terima kasih ibu ucapkan untuk semuanya. Tetap semangat dalam belajar. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rianingsih, CGP Angkatan 9 SDN 1 Mengaku Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan ditemani oleh PP saya, Ibu Anis. Selamat pagi Bu. Dan di samping kanan saya ada Bu Dewi. Beliau adalah
guru kelas di SD 1 Waimengaku. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Sebelumnya sudah 2 kegiatan kita lalui, yaitu kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi kesempatan kali ini kita mengadakan kegiatan pasca observasi, tujuannya yaitu untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya. Baik, di sini mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Jadi tentang kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Yang pertama, kira-kira setelah Ibu Dewi melakukan kegiatan pembelajaran waktu itu ya, bagaimana perasaan Ibu? Oh, perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas saat itu, saya merasa senang bisa melaksanakan tugas saya seperti biasanya, memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya pada saat itu, dan saya merasa bangga atas kemampuan saya sendiri. Jadi saya merasa senang. Terima kasih Bu Ria. Ya, alhamdulillah ya. Jadi perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu merasa senang ya. Karena senang. kegiatan itu dilakukan yaitu menggunakan metode berdiferensiasi ya. Jadi anak-anak merasa juga senang ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah ya. Yang selanjutnya pada saat pelaksanaan, apakah Ibu sempat atau punya rencana Ibu apa yang akan Ibu rencanakan? Sudah sesuai belum maksudnya? Menurut saya kalau saat itu menurut saya sudah sesuai batas kemampuan saya. Itu udah sesuai menurut saya Bu. Cuman namanya manusia pasti masih ada kurangnya, masih ada kelemahannya gitu. Kalau pada saat itu ya untuk saat itu ya insya Allah sudah sesuai. Udah berusaha semaksimal mungkin Ya, lah intinya betul. Ya, baik. Selanjutnya, apa sih kira-kira yang menurut Ibu masih menjadi hambatan ya atau kendala saat melakukan kegiatan pembelajaran? Oh ya, karena di kelas itu begitu banyak siswa yang bermacam-macam latar belakang, sifat, kondisi. Jadi kesulitan yang biasa saya temui saat pembelajaran di kelas itu, pasti ada saja anak yang tidak konsentrasi, mau memakai metode apapun, mau pakai video LCD, mau diskusi, mau ibunya ceramah di depan kelas, pasti ada saja anak yang sibuk dengan kegiatan dia sendiri. Namanya anak-anak relatif sifatnya masih seperti itu, Bu. Dan itu pasti ada, relatif selalu ada. Pasti ya, karena anak-anak sifatnya masih hobi bermain. Ya, bermain. Jadi untuk keseriusan mungkin ada waktunya. Ada saat waktunya. mereka merasa lelah mungkin ada waktunya mereka bercanda, bergurau ya. Itu namanya anak-anak ya Bu ya. Jadi yang selanjutnya, seorang guru ini kan mempunyai 4 kompetensi guru ya Bu ya. Jadi dari keempat kompetensi ini kira-kira kompetensi di bagian mana yang masih ingin Ibu kembangkan? Kalau keinginan saya ingin mengembangkan kompetensi di bidang pedagogik, agar anak-anak itu lebih semangat lagi dalam belajar dan mereka lebih konsentrasi dalam menerima pelajaran di dalam kelas. Jadi saya ingin mengembangkan lagi cara saya dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas, misalnya dengan mencari di YouTube cara cara mengajar yang menarik seperti apa, agar anak-anak itu lebih semangat lagi dalam belajarnya, tidak bosan, intinya tidak monoton, mencari metode yang lebih menyenangkan agar tidak bosan, dengan bermain, dengan game begitu. Jadi suasana kelas semakin hidup gitu ya Bu ya. Benar. Ya, baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi kira-kira apa harapan Ibu atau refleksi Ibu selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya? Oh ya, harapan saya sebagai pendidik ini tidak pernah putus atau tidak pernah habis. Saya ingin selalu berusaha mencari, belajar selalu agar saya mendapatkan hal-hal baru yang akan dapat saya terapkan di dalam kelas saya. Seperti tadi, agar anak-anak lebih fokus dalam belajar menyenangkan, berangkat ke sekolah itu mereka gembira, mau bertemu ibu guru, mau belajar di kelas begitu.
Jadi saya ingin mencari lagi ilmu-ilmu yang akan bermanfaat untuk kita sebagai guru dalam belajar di dalam kelas. Demikian, Bu Baik, Ria. bagus sekali ya harapan Ibu ya, mudah-mudahan semua harapan Ibu terlaksana. Amin. Pembelajaran di kelas semakin menyenangkan, anak-anak semakin semangat belajar, Iya, ya, hobi itu harapan belajar. saya. Jadi anak-anak tidak ada kata-kata lelah atau malas, Malas, ya. iya. Jadi sudah dari rumah, berangkat dari rumah sudah Semangat, merasa senang, iya. merasa senang ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan terkabulkan ya, tercapai. Amin, amin. Baik, saya rasa untuk percakapan praobservasi ini sudah kita laksanakan ya, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah membantu ya dari percakapan praobservasi, observasi bahkan sampai yang terakhir kali ini yaitu kegiatan pasca observasi. Ya, Terima kasih sama-sama, juga Bu kepada Ria. Ibu Pepe, Ibu Anis. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah, percakapan pasca observasi kita cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum